Tes. Yang kemarin kan udah Osprey, sekarang dari Pinnacle. Gue bahas dari bagian depan dulu ya. Yang pertama, Pinnacle ini memakai bahan utama dari diamond grip. Dan dia memiliki kantong depan nih, seperti ya backpack ultralight yang lain ya. Memiliki kantong mesh yang besar dan elastis. Ini sangat-sangat berguna banget sih buat gue, karena sleeping bag gue kan besar ya, karena gue pakai sleeping bag dari Eiger Rec Pilot yang 250 US. Itu besar ya, besar banget gitu. Makanya gue kalau gue pakai di tempatnya itu nggak muat ditaruh dalam pakai pouchnya. Jadi gue akhirnya gue taruh di mesh depan nih, dengan gue bungkus dulu pakai trash bag gitu. Dan itu muat di kantong depan sini. Karena ya kenapa gue pilih Eiger gitu, nggak pakai sleeping bag yang lebih kecil. Kan biasanya kalau ultralight tuh punya khusus ya, sleeping bag ultralight tuh yang lebih kecil. Yang pertama ya gue punyanya Eiger Rec Pilot gitu. Dan itu gue cocok pakai sleeping bag kayak gitu ya, karena badan gue kan besar tuh. Gue nggak nyaman gitu kalau pakai sleeping bag yang modelnya mumi gitu kan. Model-model kecil tuh gue nggak nyaman gitu. Atau yang terlalu gerah itu gue malah nggak nyaman gitu. Tapi untuk Eiger Rec Pilot 250 US tuh buat gue cocok dan gue nyaman gitu, karena dia modelnya kan kayak tikar gitu. Jadi lebar tuh modelnya, bukan berbentuk mumi. Nah itu buat gue nyaman gitu. Kaki gue tuh nggak merasa sempit lah gitu, bisa bergerak kemana-mana kaki gue di dalam itu. Maka gue nggak ganti sleeping bag gue tetap pakai Eiger Rec Pilot 250 US. Jadi gue akalin, gue taruh di kantong mesh depan gitu. Dan Pinnacle Ultra X3 dia memiliki kantong yang memakai bahan utamanya diamond grip ya, kiri kanannya sama. Kalau biasanya beberapa carrier itu memiliki kantong kiri kanan yang berbeda. Biasanya yang kiri pakai bahan utama atau yang kanan bahan utama, dan sebaliknya itu memakai bahan mesh kayak begini. Tapi Pinnacle X3 ini dia memakai bahan utama yang sama ya. Untuk di kantongnya ini memakai bahan dari diamond grip. Dan itu gak ada masalah karena dia lebar ya. Dan masuk juga gitu untuk botol air minum yang 1,5 liter itu masuk. Dan kalau kita bawa trekking pole yang foldable gitu, yang dilipat, itu bisa taruh di sini karena dia nggak nyampe nih kalau taruh di sini di pinggir nih, itu nggak nyampe. Jadi gue taruh di sini dan itu nggak ngerusak kantong. Atau bawa frame tenda, kita taruh samping dan itu aman sih karena dia memakai bahan utama dari diamond grip. Nah itu bagian depan ya, yang pastinya udah ditambahin dengan tali seperti ini untuk trekking pole ya, kiri kanan. Oh iya, dan Pinnacle tuh walaupun bakalnya kecil, tapi ini premium ya, dia berkualitas gitu, gak yang sembarangan bakal gitu. Walaupun dia kecil dia kuat tuh, gak gampang copot. Jadi gak ada masalah kecil atau besar gitu, selagi bakalnya kuat. Itu bagian depan, dan ini bagian belakangnya. Untuk bagian belakangnya, Pinnacle itu tidak memakai back system seperti carrier pada umumnya ya, yang berjaring model airspeed atau airscape gitu, atau pakai foam biasa. Dia enggak, dia polos gini aja pakai bahan utamanya. Tapi di dalamnya dia sudah diisi atau dilengkapi dengan 2 frame kiri kanan dari aluminium alloy dan dilapisi foam yang tipis tapi cukup kuat gitu, agar punggung kita tuh nggak terganggu dengan isi isi dalam backpack kita ya, kayak misalkan kompor dan beberapa barang yang lain tuh kalau misalkan menjendol kan itu nggak ganggu punggung. Nah foam ini tuh cukup kuat untuk menahan itu gitu, jadi punggung kita nggak terasa dengan barang-barang yang ada di dalam backpack kita gitu. Tapi tetap gue memakai bahan tambahan lagi nih, memakai foam tambahan lagi biar lebih nyaman gitu. Karena kalau gue isi penuh nih backpacknya, maka bentuk backpacknya jadi melengkung begini nih. Dan itu buat gue nggak nyaman.
Akhirnya agar backpacknya tetap seperti ini atau melengkung sedikit aja, maka gue tambahin tuh pakai foam dari Naturhike nih, seperti ini nih. Folding foamnya seperti ini ya. Jadi kayak gini. Nah, modelnya gini, segini nih. Nah ini gue masukin nih ke dalam tali perusik yang udah gue buat ya. Ini tali perusiknya gue buat sendiri, gitu. Karena memang udah disediain juga dari Pinnacle-nya nih untuk memakai tali tambahan. Nah, biar carrier-nya lebih empuk, lebih nyaman gitu saat dipakai. Nah, jadi gini. Dan ini tuh enak banget. Letak kenyamanannya selain ada di foam ini ya, ada di shoulder bag-nya ini yang tebal dan lebar. Ini yang ngebuat akhirnya beban di dalam backpack tuh bisa dibagi ke tubuh gue tuh dengan nyaman gitu, karena lebar. Dan di pinggangnya untuk di hip beltnya ini bisa dilepas nih. Jadi kalau seandainya gue nggak naik gunung, tapi gue mau pakai backpack ini untuk bepergian atau kemanapun, ini masih enak gitu. Jadi nggak kelihatan kayak orang mau naik gunung. Dan fungsinya hip belt dilepas itu bukan cuma karena itu gitu, tapi karena untuk biar kita naik gunung tuh fleksibel di pinggang. Jadi dia tuh bisa begini nih, ngikutin pinggang gitu. Juga kalau misalkan ini nempel sama backpack atau sama carrier ya, kayak model-model carrier pada umumnya yang 50 liter ke atas, apalagi yang anti gravitasi itu yang lebar gitu, itu ngebuat malah nggak nyaman tuh ruang gerak kita nih di pinggang, antara pinggang ke paha tuh nggak nyaman kalau di trek yang benar-benar terjal ya, menanjak gitu. Karena carrier seperti itu lebih cocok di trek yang landai. Tapi kalau menurut gue dari carrier yang pernah gue coba, yang hip beltnya nyatu tuh gue merasa nggak nyaman di pinggang karena ada terbatas gitu, ada ruang gerak yang terbatas di pinggang. Jadi dengan hip belt yang seperti ini membuat gue lebih cocok sih ya. Jadi nanti ini dimasukin ke bakal yang ada di sini nih. Jadi bentuknya gini kan. Nah, itu enak tuh. Jadi ruang gerak itu enak. Nah, terus carrier ini dia memiliki size 38 liter ya. Tapi untuk beratnya gue nggak nimbang, gue lupa. Yang pasti sih di bawah 1 kilo ya. Lebih enteng dari carrier gue yang kemarin tuh, yang Osprey Talon 33. Ini lebih enteng. Dan ini gua pakai tuh waktu ke Gunung Sindoro. Sindoro tuh gue pakai ini 2 hari 1 malam. Jadi backpack ini udah cukup bawa tenda, bawa logistik dan perlengkapan hiking gue ya. Itu cukup. Tapi untuk tenda ya bisanya sih kayaknya cuman kapasitas 1 sampai 2 orang aja ya. Kalau untuk lebih dari itu kayaknya gue kurang tahu, tapi kayaknya sih nggak kuat. Kayaknya sih nggak muat gitu. Karena memang ini cocoknya untuk kapasitas 1 sampai 2 orang aja untuk tenda. Kalau lebih, nah takutnya keperluan yang lain di gunung malah terabaikan, malah nggak kebawa. Jadi saran gue sih ya cuman cukup bawa 1 tenda yang ukurannya 1P atau 2P. Gitu. Apalagi ya? Udah itu aja sih. Kalau menurut gue sih dari pemakaian gue kemarin ini nyaman sih. Dan untuk harganya kalau nggak salah itu hampir 600.000 ya. Cuman di 590-an lah kalau nggak salah. Cuman segitulah. Tapi kalau untuk kenyamanan ini oke lah. Ini kan yang bahan Dynagrip, ada juga yang pakai Dyneema atau yang Rodic. Tapi harganya di atas ini tentunya gitu. Cuman gua mau nyoba dulu nih. Ternyata Pinnacle Pro X3 ini oke sih. Kalau yang kayak gini oke, apalagi yang di atasnya dia nih pasti lebih oke juga.